Halo semuanya, selamat datang di kelas online untuk mata kuliah internasional Cuisine. Jadi ini adalah pertemuan yang ketiga dan kita akan mulai kuliah online ini paling tidak selama 2 minggu. Ya, setelah itu akan diumumkan kemudian. Begitu juga dengan kelas praktikum. Adik-adik semuanya, saya dan tim asisten praktikum masih menyusun bagaimana caranya bisa praktikum tanpa dilakukan pertemuan di kampus. Kita sambil lihat situasi dulu, karena kalau memungkinkan nanti akan bisa jadi diundur setelah UTS. Gitu ya. Jadi kita tunggu saja untuk penjadwalannya. Jadi kelas online akan dilakukan melalui cyber. Kalau kalian buka akun cyber kalian akan melihat tampilan seperti ini. Akan saya jelaskan beberapa hal. Jadi untuk silabus dan textbook saya rasa kalian sudah lihat dan unggah. Ya, jadi silabus adalah kontrak perkuliahan, tolong dibaca. Jadi mulai dari awal sampai akhir perkuliahan akan menggunakan kontrak tersebut. Kemudian textbook ini juga adalah bahan bacaan yang wajib dibaca sebelum kalian mengikuti kelas termasuk perkuliahan online ini. Setelah itu ini sudah saya isi dengan beberapa materi, kemudian video pengajaran dan penugasan. Untuk di introduction, kita waktu itu ada tugas di kelas ya tentang kalian mencari informasi bagaimana penggunaan mother sauces dari Prancis. Nah, kemarin kan hasilnya saya minta kalian untuk menuliskan di kertas. Waktu itu belum sempat dikumpulkan dan minggu kedua kita ganti rencana mengikuti kuliah umum. Jadi saya mohon untuk hasil tugas kalian bisa difoto, setelah itu diunggah ke akun masing-masing. Jadi tiap mahasiswa harus mengunggahnya ke akun cyber masing-masing. Jadi kalau kemarin kerja kelompok bertiga atau berdua, ya kalian foto itu dan kalian unggah sendiri-sendiri. Ya, dan akan saya nilai secara individu juga. Setelah itu untuk minggu kedua kan kuliah umum, jadi topiknya adalah makanan untuk sistem imun. Dan menurut saya itu juga baik dikaitkan dengan mata kuliah ini. Kalau kalian di silabus, sebetulnya di topik terakhir di semester, itu ada topik mengenai Mediterranean diet. Jadi itu adalah topik di mana kita akan menganalisis bagaimana sih perbedaan makanan dari seluruh dunia terkait dengan fungsi kesehatannya. Itu nanti akan dibawakan oleh Bu Dea. Dan di sini saya cantumkan juga untuk penugasannya. Ya, jadi mendengar tentang kuliah umum kemarin, kalian sudah belajar tentang makanan yang baik untuk sistem imunitas tubuh itu seperti apa. Nah, mari kita analisis makanan dari berbagai belahan dunia dalam kaitannya dengan fungsi kesehatan tersebut. Jadi tiap mahasiswa nanti akan membuat esai analisis fungsi kesehatan makanan internasional dari 8 pilihan ini. Jadi ada kuliner di Amerika Selatan, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Timur dan Rusia, serta Eropa Barat. Kalian tulis esai maksimal 1000 kata. Jadi ini adalah tugas pribadi. Kalian punya waktu sampai sebelum UTS tanggal 17 April 2020. Kalian saya bebaskan untuk memilih sendiri dan mengaturnya sendiri. Jadi mungkin ketua kelas bisa membantu proses pembagiannya. Setelah itu kerjakan, ini menjadi bagian dari tugas di kelas. Kemudian kalian bisa mulai mengakses materi-materi berikutnya di sini. Oke, jadi kita mulai kelas online-nya. Oke, jadi negara pertama yang akan kita pelajari adalah negara Meksiko. Kalian tahu Meksiko di mana?
Meksiko ada di benua Amerika ya. Jadi Meksiko itu adalah salah satu negara di Amerika Tengah. Dia berbatasan dengan Amerika Serikat di sebelah utara, dengan Laut Pasifik di sebelah selatan, dengan Lautan Atlantik di sebelah timur, dan yang sebelah barat juga Lautan Pasifik. Jadi Meksiko ini adalah negara yang punya begitu banyak pantai. Dia memiliki iklim seperti Indonesia, iklim tropis. Oke, tetapi menariknya secara geografis, topografinya itu ada gurun juga, tapi juga punya gunung berapi yang tinggi sehingga ada salju juga. Di sisi lain, karena berada di iklim tropis, Meksiko juga memiliki hutan tropis yang mirip seperti Indonesia gitu ya, sehingga jenis-jenis bahan pangannya juga kurang lebih mirip. Nah, di International Cuisine kalian akan belajar tentang bahan-bahan pangan yang ada di suatu negara, kemudian bumbu-bumbu atau cara pengolahan yang khas seperti apa. Di sisi lain kalian juga belajar mengapa kok yang ada tuh bahan-bahan seperti itu, bumbu-bumbu seperti itu, apa kaitannya dengan sejarah dan budaya mereka. Jadi saya tidak akan banyak memberikan informasi mengenai resep masakan di mata kuliah ini. Kalian saya yakin bisa cari sendiri dan mungkin bahkan lebih pintar mungkin dari saya. Tetapi kita sama-sama belajar di sini tentang apa sih uniknya atau kekhasan dari tiap-tiap kuliner, gitu ya. Dan karena kalian adalah anak teknologi pangan, bukan jurusan tata boga, jadi kalian juga punya kelebihan untuk bisa menganalisis makanan-makanan internasional ini dari sisi kesehatannya, dari sisi teknologinya, atau bahan-bahan pangannya. Gitu ya. Oke. Jadi, di Meksiko itu kebudayaannya itu sudah cukup kuno dan terkenal dan sebenarnya cukup maju. Jadi kebudayaan di sana, kalau kalian lihat di sisi kiri, ini foto salah satu suku penduduk asli yang ada di Meksiko, suku Mayan. Dan peradaban mereka sudah cukup maju. Peradaban mereka mencakup juga pertanian, pangan. Di sana, di saat itu, pertanian seperti jagung, kacang-kacangan, labu, cabai, tomat, tomatio itu sangat maju. Jadi banyak kuliner Meksiko, kuliner Meksiko itu banyak menggunakan bahan-bahan ini. Nah, sekarang saya tanya dulu, apakah kalian familiar dengan bahan-bahan tersebut? Saya yakin kalau jagung, kacang, labu, kemudian lombok, tomat, kalian sudah sering dengar. Tapi mungkin tomatio, kalian belum pernah dengar sebelumnya. Oke, nanti kita akan lihat beberapa gambar bahan pangannya ya, lalu kita tebak-tebakan itu bahan pangan apa. Nah, sejarah dari kuliner Meksiko ini cukup menarik karena kuliner Meksiko itu sangat kaya akan pengaruh budaya. Jadi dia dipengaruhi oleh budaya penduduk asli Meksiko, seperti contohnya suku Maya, suku Indian, tapi juga sangat banyak dipengaruhi oleh kuliner Spanyol. Mengapa seperti itu? Karena di sekitar tahun 1500-an, orang-orang Spanyol penjelajah itu menemukan benua Amerika dan akhirnya mereka banyak yang migrasi ke sana. Sehingga kalau ada banyak orang Spanyol datang ke benua Amerika, mereka bukan hanya membawa diri, tapi juga membawa budaya termasuk gaya kulinernya. Nah, apa sih yang dibawa oleh budaya atau kuliner Spanyol ke Meksiko? Pertama, penggunaan bawang putih. Kedua, serealia. Ketiga, beras. Keempat, wine. Kelima, daging dan sosis yang sudah dibumbui dengan berbagai rempah-rempah.
bukan hanya kuliner Spanyol, tapi juga Prancis, karena kemudian ada orang-orang Prancis juga yang datang dan membawa budaya dan kuliner mereka. Jadi kuliner Prancis yang dapat ditemui di Meksiko itu dapat dilihat dari bahan-bahan seperti roti, saus-saus, dan cara mempersiapkan makanannya. Oke. Kemudian berkaitan juga dengan sejarah masa lalu di mana bangsa Eropa juga menggunakan buruh-buruh dari Afrika. Jadi bukan hanya orang-orang Spanyol atau Prancis yang datang ke Meksiko, tapi juga buruh-buruh mereka yang dari Afrika datang ke Meksiko dan akhirnya membawa budaya kuliner mereka. Sehingga di Meksiko juga ditemui bahan-bahan seperti kacang-kacangan, pisang, singkong atau disebut yuca, dan juga ketela atau ubi jalar. Oke, ini adalah beberapa gambar dari bahan-bahan yang khas digunakan di kuliner Meksiko. Di sebelah kiri ini kalian lihat begitu banyak jenis lombok. Ya, jadi lombok itu memang aslinya dari benua Amerika. Beberapa lombok kalian familiar bisa temui di pasar di sekitar kita. Tapi mungkin beberapa yang lain kita jarang melihat. Ya, beberapa yang terkenal tuh misalnya yang ini kalau tidak salah jalapeno. Kalau ini seperti cabai keriting ya, seperti yang sering kita lihat. Ini habanero, cabai rawit. Dan wah begitu banyak jenis lomboknya, saya tidak juga hafal satu persatu. Oh, di sini juga ada ini si paprika. Ya. Jadi itu adalah kelompok perlombokan. Nah, ini yang saya bilang tomatio. Jadi tomatio itu seperti gabungan antara tomat dan apel. Bentuknya seperti tomat, tapi dia teksturnya keras, rasanya juga cenderung kayak tart, ada kecut manisnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada frijoles beans, jadi kacang-kacangan, seperti kacang hitam, kacang merah. Itu banyak digunakan di kuliner Meksiko. Ini bahasa Inggrisnya coyote, tapi seperti apa? Labu siam. Ya. Jadi ini adalah bahan pangan khas asli dari Meksiko sana, dari Amerika. Jadi dia bukan makanan asli Indonesia ya. Waktu itu mungkin bibitnya dibawa dari sana oleh penjelajah dari Eropa ke Indonesia. Kemudian ini hikama. Kalian tahu hikama itu apa? Bengkoang ya. Okra. Okra ini relatif jarang di Indonesia, tapi kalian bisa temui di supermarket seperti Super Indo gitu ya. Kadang-kadang ada. Kemudian cheese queso menonita. Ini adalah keju yang diproduksi di Meksiko dan punya nama cheese queso menonita. Jadi itu artinya keju yang khusus dibuat di sana. Buah apukat. Apukat itu aslinya dari benua Amerika. Kemudian ada tanaman yang mirip seperti lidah buaya di sini, namanya agave mague. Jadi dia memang familinya sama dengan lidah buaya. Mau tebak itu bahan untuk membuat apa? Ya, kita lihat ya nanti apa itu makanannya. Baik, sekarang kita lihat contoh produk pangannya. Pertama, yang sangat terkenal, tortilla. Tortilla ini seperti rotinya orang Prancis atau orang Eropa, seperti nasinya orang Asia. Dia adalah makanan pokok untuk orang-orang Meksiko. Dan tortilla ini aslinya terbuat dari jagung atau tepung jagung. Jangan bingung antara tepung jagung dengan tepung maizena ya, berbeda. Kalau tepung jagung itu ya jagung dihaluskan sampai bulir-bulirnya kecil. Sedangkan kalau tepung maizena itu berasal dari pati jagung. Meskipun tortilla aslinya dari tepung jagung, tapi ada juga tortilla yang dibuat dari tepung terigu.
bentuknya itu kecil, tipis, bulat. Jadi seperti gambar ini, seperti pancake, tapi gurih. Tortilla dibuat dari tepung jagung atau terigu yang dicampur menjadi sebuah adonan dibentuk berupa lingkaran yang tipis, kemudian dipanaskan di atas panci datar yang dinamakan komal. Kalau mungkin kalian bisa lihat ya di sini, jadi kurang lebih pancinya seperti itu. Dan dipanaskannya beberapa menit. Jadi cenderung tidak menggunakan minyak ya. Begitu ada adonan langsung taruh sampai beberapa menit, dibalik beberapa menit sudah jadi matang. Oke, dari tortilla kemudian bisa dibuat menjadi beberapa masakan. Kalian sering dengar yang namanya tacos. Jadi tacos itu dibuat dari tortilla yang biasanya crispy, atau kalaupun tidak crispy, kering, lumayan kering. Kemudian di atasnya diberikan bahan-bahan sayuran dan daging yang sudah diberi bumbu, kemudian dilipat jadi dua, itu namanya tacos. Sedangkan enchiladas itu juga dari tortilla yang diisi dengan berbagai bahan, kemudian digulung. Setelah itu digoreng dengan minyak sedikit. Sedangkan tostadas itu disajikannya terbuka, jadi seperti sandwich dengan satu lembar roti gitu ya. Jadi ada tortilla, dikasih berbagai bahan di atasnya, ditambah sour cream, disajikan. Itu namanya tostadas. Sedangkan quesadillas ini biasanya disajikan sebagai snack. Jadi ada tortilla, ditaruh di atasnya berbagai macam bahan. Kadang-kadang bisa juga hanya diberi keju. Setelah itu dilipat, dimasak, dipanaskan, bisa dipanggang atau ya ditaruh di atas pan, lalu dipotong. Biasanya bentuknya memang berupa seperempat lingkaran, lalu dimakan, dicocol bersama salsa atau sour cream. Oke, nah ini yang saya tanyakan tadi. Kalian ingat yang gambar ini tadi ya, agave. Tadi yang mana? Ini. Agave mague. Dia digunakan sebagai bahan pembuatan tequila, minuman alkohol khas dari Meksiko. Jadi, kenapa namanya tequila? Ternyata ini adalah nama suatu tempat atau kota di Meksiko. Dan mague ini tumbuh di sekitar kota tersebut. Dan untuk menjadi tanaman yang siap dipanen itu membutuhkan waktu 8-12 tahun. Di Meksiko, cara tradisional untuk minum tequila itu straight, hanya tequila. Tidak ditambah dengan lime, lemon gitu ya, ataupun garam. Tapi kalau di luar Meksiko, single shot tequila itu biasanya disajikan dengan garam dan juga potongan jeruk. Itu disebut dengan tequila cruda. Penambahan garam dan potongan jeruk nipis ini punya maksud karena kalau minum tequila saja, sensasinya itu seperti membakar lidah dan tenggorokan. Jadi cukup keras ya, itu adalah alkohol yang kuat. Nah, garam ini digunakan untuk memperingan rasa terbakar di dalam mulut. Kemudian jeruk, potongan jeruk itu memberikan rasa asam sehingga bisa katanya menyeimbangkan dan memperkuat rasa dari tequila. Maaf. Minuman terkenal berikutnya yang berasal dari Meksiko berbahan coklat. Oke, kalian baru saja melihat video
Champurrado itu adalah salah satu minuman tradisional terbuat dari coklat yang berasal dari Meksiko. Jadi kalau kita terbiasa makan coklat batang gitu ya. Kalau minuman coklat yang bubuk kakao itu dicampur dengan gula, biasanya kan dicampur dengan air atau susu hangat. Nah, secara tradisional mulanya di Meksiko tuh ada minuman yang sekarang disebut champurrado, tapi resep aslinya dari suku Aztec. Jadi mereka menggunakan biji kakao yang sudah dipanggang lalu dihaluskan, dicampur dengan jagung yang sudah dihaluskan juga, ditambah vanila. Setelah itu dibuat menjadi pasta, artinya kan ditambahkan dengan air, dan itulah yang disebut dengan minuman coklat oleh suku Aztec. Jadi tidak ada gulanya sama sekali, gitu ya, tapi dicampurnya itu dengan tepung jagung. Nah, jagung ini yang membantu mengentalkan tekstur dari minuman coklat ini setelah ditambahkan dengan air. Nah, kemudian kan bangsa Spanyol tiba di Meksiko, selain mereka membagikan budaya kuliner mereka juga mengadopsi budaya kuliner yang ada di Meksiko. Nah, minuman coklat yang diadopsi oleh orang Spanyol itu adalah minuman terkenal yang disajikan untuk Raja Spanyol, Raja Charles pertama. Dan campurannya itu terdiri dari kakao, tambah gula, diberi cinnamon, vanila. Dan itu adalah minuman coklat yang kemudian sangat disukai oleh bangsa Spanyol. Nah, saat ini umumnya minuman coklat terdiri dari coklat, susu, dan gula. Oke, jadi tadi kalian sudah lihat videonya, kurang lebih resepnya seperti itu kan. Nah, saya ingin kalian latihan untuk menghitung nilai gizi dari champurrado ini. Videonya bisa kalian tonton ulang di link ini. Resepnya sudah saya bagikan di sini juga. Jadi dari satu website yaitu allrecipes.com. Kemudian saya minta kalian untuk menghitung nilai gizi per porsi champurrado. Ya, kalian bisa gunakan referensi dari panganku.org atau Food Data Central. Ingat, porsi itu sangat menentukan. Jadi di resep itu bukan untuk satu porsi, tapi untuk beberapa porsi. Sedangkan yang saya minta kalian cari adalah kandungan nilai gizi per porsinya. Saya minta perhitungannya harus dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, setelah itu kalian bisa unggah hasil kerja kalian di bagian ini. Nanti akan saya lihat dan saya nilai. Itu adalah penugasan untuk kuliah topik kuliner Meksiko. Baik, slide terakhir adalah tentang metode pengolahan masakan Meksiko. Jadi yang menarik pertama itu adalah cara mereka mengolah lombok. Ya, fresh chilies and bell peppers. Jadi biasanya mereka akan bakar di atas api, jadi itu proses curing. Setelah itu kulit yang terbakar itu akan dikupas, peeling, lalu dibersihkan. Nah, itu tujuannya untuk memperkuat rasa dan flavor dari lombok tersebut. Ketiga proses tersebut, curing, peeling, dan cleaning, fresh chilies and bell peppers, itu disebut sweating atau dalam bahasa mereka poner a sudar. Metode pengolahan yang kedua yang digunakan di kuliner Meksiko adalah braising or stewing, dalam bahasa mereka disebut guisar. Kalian ingat nggak beda braising dan stewing? Keduanya sama-sama menggunakan air atau cairan, tetapi berbeda di jumlah. Kalau braising itu
volumenya relatif lebih sedikit. Kalau stewing itu volume cairannya banyak hingga menutupi semua bagian makanan yang diolah. Dan biasanya yang diolah itu adalah protein hewani, ya, daging. Tapi untuk Meksiko bagian utara, metode pengolahan daging yang banyak dilakukan adalah grilling atau pemanggangan. Metode pengolahan atau persiapan yang ketiga adalah grinding atau penghancuran. Kalau di Jawa seperti pakai ulek, gitu ya. Di sana disebut molar atau molcaete untuk proses persiapannya. Yang keempat, soft frying atau sautéing, berarti menggoreng dengan minyak sedikit. Dalam bahasa mereka disebut soft fryer. Kemudian yang kelima adalah toasting atau dry roasting, disebut dengan komal. Ini adalah proses pengolahan yang menggunakan panas tinggi, tapi tidak menggunakan cairan, tidak menggunakan minyak juga. Jadi contohnya kalau seperti memasak tortilla tadi ya, jadi ditaruh di atas panci datar, tanpa minyak, tanpa air. Oke, demikian materi untuk kuliner Meksiko. Semoga bermanfaat. Memang relatif singkat. Saya ingin kalian lebih mendalami lagi dengan cara belajar mandiri, dan bacaan sudah diberikan ke kalian, dan saya yakin kalian juga pasti suka buka Instagram atau buka resep-resep dari blog ya, untuk ya memfamiliarkan diri dengan kuliner-kuliner yang ada di Meksiko. Terima kasih semuanya untuk perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kuliah online minggu depan.